Saudara pemirsa, kita tahu kemaslahatan umat Islam harus tetap terjaga dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan ibadah dan kegiatan sosial kemasyarakatan sehari-hari. Dan tentunya untuk membahas ini telah hadir di studio podcast kami kali ini Ketua MUI Kota Palembang, Ustadz Haji Dr. Haji Riza Pahlavi MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sibuk Ustadz ya? Alhamdulillah, berguyur. Iya, kalau ini hari ini kan kena bulan suci Ramadan. Alhamdulillah sudah memasuki hari yang ketiga Ustadz ya. Siap, kalau ya. ini tadi sudah mengisi acara di mana Ustadz? Tadi zuhur tadi ngisi di Kejaksaan Negeri Kota Palembang. Iya, selalu ada kegiatan terus ya Ustadz ya. Siap. Tadi seperti kita ketahui bahwa mungkin terkait dengan kemaslahatan umat Islam ini sendiri Ustadz, mungkin bagaimana MUI sendiri mungkin memberikan atau mengatur bahwa memang betul-betul kemaslahatan umat ini terus tetap terjaga dalam kehidupan sehari-hari umat Islam khususnya Ustadz. Ya, jadi Mbak Marhamah, ada istilah al-haqqu bilan nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Artinya kebenaran yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Artinya banyak sekali fenomena di masyarakat yang sesungguhnya baik tetapi tidak terorganisir, malah justru kalah dengan perbuatan yang tidak baik tapi terorganisir dan sistematis. Nah, begitu banyak di Kota Palembang persoalan-persoalan yang memang harus kita luruskan bersama. Jadi kami dari Majelis Ulama Indonesia Kota, Kementerian Agama dan pemerintah Kota Palembang terus berupaya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan umat yang ada di Kota Palembang. Memilah-milah mana yang harus kita selesaikan secara cepat dan mana yang memang harus kita proses secara bertahap. Iya, tadi kan Ustadz bilang permasalahan ya Ustadz dalam umat. Mungkin apa nih Ustadz permasalahan mungkin yang dihadapi, memang kendala dalam melakukan penyelesaian ini mungkin apa Ustadz? Ya, sebenarnya banyak sekali kalau fenomena saat ini bagaimana masyarakat Kota Palembang yang saking mudahnya mengakses media sehingga pornografi, pornoaksi itu muncul. Nah, kita dari Majelis Ulama menginginkan pemerintah bisa menemukan sebuah pola atau sistem bagaimana akun atau situs-situs yang kurang baik itu bisa tercover dengan sistem sehingga tidak bisa dikonsumsi oleh masyarakat, apalagi remaja ke bawah. Nah, realitasnya saat ini siapapun, dimanapun, walaupun di ruang tempat yang kecil, mereka bisa mengakses hal-hal yang tidak baik. Nah, ketika ini mereka lakukan, akan berefek ke karakter mereka dan mereka mengekspresikan apa yang mereka tonton di masyarakat, sehingga akhirnya banyak sekali tindak kriminal, tindakan-tindakan yang tidak rasional terjadi. Maka sumber persoalannya adalah bagaimana kita bisa menjadikan media ini menjadi media yang positif, walaupun kita tidak memungkiri kalau ada semacam gerakan atau percepatan gerakan yang memang bisa membunuh karakter kita umat Islam. Ya. Ustadz, tadi kan terkait dengan yang seperti Ustadz bilang bahwa memang terus berkoordinasi dengan pemerintah kota dalam hal ini mungkin seperti mengakses media. Mungkin apa yang sudah dilakukan MUI sendiri untuk katakanlah setidaknya meminimalisir ya Ustadz ya, kejadian-kejadian permasalahan yang di masyarakat ini sendiri bagaimana? Ya, alhamdulillah Mbak Marhamah, kita Majelis Ulama Indonesia Kota Palembang bekerja sama dengan pemerintah kota itu ketika membuat program 1000 Ustadz atau dai pemerintah kota. Masya Allah, yang diberikan bisyarah atau sekali ceramah itu 500.000, satu bulan sekitar 2 juta sampai 2.500.000. Alhamdulillah, yang tadinya hanya sebatas per wali SK wali kota sekarang sudah jadi perda. Jadi artinya sudah pemerintah kota disupport dengan Majelis Ulama Indonesia
memiliki ustadz atau dai yang memberikan tausiah wejangan setiap subuh di hari Ahad, di hari Minggu. Nah, kita berharap seluruh ustadz ini sudah kita berikan pembekalan kepada mereka secara bertahap untuk prioritas bagaimana meluruskan atau mengembalikan akhlak-akhlak anak-anak kita, masyarakat Kota Palembang itu menjadi betul-betul akhlak yang betul-betul baik. Maka program subuh ini berjalan. Jadi kalau Mbak Marhama keliling Kota Palembang, setiap hari Ahad di masjid musola pasti ada ustadz yang memberikan tausiah. Jadi itu memang sudah terjadwal setiap subuh ustadz ya? Subuh. Dari yang ustadz bilang tadi 1.000 ustadz itu sendiri khususnya untuk Kota Palembang? Untuk Kota Palembang. Jadi temanya kita berharap memang temanya tematik, tidak hanya berkaitan hanya akhlak saja, tetapi motivasi-motivasi yang bisa membuat masyarakat semakin bangkit. Misalnya terkait ekonomi umat, seperti itu. Selanjutnya terkait bagaimana bisnis yang baik, bagaimana terkait mengembangkan potensi diri sehingga akhirnya masyarakat tidak harus bekerja di tempat sesuatu tetapi mereka bisa mandiri seperti itu. Jadi memang peran MUI itu hanya bukan menciptakan yang ustadz tadi ustadz ya, berarti tadi dalam hal ini terkait dengan kuliah subuh mereka juga memberikan pesan-pesan tentang bagaimana berwirausaha termasuk itu ustadz ya. Betul. Selama ini setelah berlangsung adanya 1.000 ustadz yang sudah disebar, mungkin seluruh katakanlah pelosok jangkauan termasuk juga di musola ini juga sudah berlangsung. Sejauh ini bagaimana ustadz? Dari persoalan tadi, adakah memang sedikit katakanlah berkurang kayak gitu? Jadi masyarakat tidak semudah itu mengikuti perkembangan zaman terutama digital saat ini. Bagaimana Ustaz? Ya, jadi memang kita belum melakukan survei secara konkret apa efek dari sholat subuh berjamaah dan ada tausiah subuhnya. Tapi kita bisa melakukan asumsi, prediksi atau hipotesis terhadap realitas di masyarakat di subuh hari. Yang dulu mungkin masih satu baris, satu saf. Alhamdulillah sekarang sudah bisa 2 saf bahkan 3 saf. Jadi kesadaran masyarakat sudah bangkit bahwa pentingnya, urgensinya sholat subuh itu luar biasa. Jadi Pak Marhama, orang yang sholat subuh di masjid itu biasanya kekuatan imannya memang sudah masuk ke dalam high class. Nah, karena subuh itu berat. Kalau di Ramadan mungkin kita dibangunkan sahur bisa langsung subuh, tetapi ketika di luar bulan Ramadan dia subuh berjamaah itu luar biasa. Nah, artinya efek dari subuh berjamaah ini mudah-mudahan bisa berefek kepada masyarakat khususnya remaja-remaja saat ini. Apalagi dikaitkan saat ini bulan suci Ramadan Ustadz ya, mungkin pengawasan tentang ibadah kan telah MUI sendiri itu bagaimana Ustadz? Mungkin akan lebih lagi dibanding mungkin hari-hari biasa. Bukan berarti hari biasa tidak sholat, tidak lebih pemantauannya begitu. Mungkin ada juga pemantauan dari MUI sendiri Pak Ustadz. Ya, jadi kita juga bekerja sama dengan pemerintah Kota Palembang menghimbau kiranya pemerintah bisa mengkontrol tempat-tempat hiburan, tempat-tempat yang memang tidak layak di bulan Ramadan ini, khususnya Pol PP itu bisa untuk bertindak tegas agar hiburan-hiburan malam itu ditutup sementara seperti itu. Nah, begitu juga restoran atau rumah makan itu harus bisa memahami bahwa kondisi Ramadan. Jadi kalaupun mereka mau membuka ya tetap ditutup tirai dan lain sebagainya sehingga tidak terlihat oleh yang di luar. Karena kita paham juga bahwa
masyarakat Kota Palembang tidak hanya umat Muslim tapi juga ada non Muslimnya. Iya, itu kan juga terkait dengan memang fungsi dan tugas MUI juga mengeluarkan Iya, fatwa Ustadz ya. betul. Berarti ini fatwa ini sudah dikeluarkan ya sebelum mungkin menjelang ini bagaimana Ustadz sejauh ini katakanlah memang baru 3 hari ya Iya. kita berpuasa memasuki 3 hari Ramadan. Pantauan dari MUI sendiri tentu akan melakukan pengawasan seperti fatwa yang tempat-tempat hiburan, mungkin Iya. makanan itu bagaimana Ustadz? Ya, jadi kita punya tim sendiri Iya. yang mengkontrol tempat-tempat makan, rumah makan, dan tempat hiburan. Alhamdulillah, memang di beberapa titik sudah menjalankan Iya. sesuai dengan himbauan kita dan pemerintah kota. Tetapi memang tetap pasti ada hal-hal yang kurang yang tentunya tetap harus kita ingatkan seperti itu. Iya, berarti memang masih katakanlah masih ada bukan berarti ini kendala bagi MUI Ustadz ya Iya. untuk terus menggencarkan ini khususnya mungkin di bulan Ramadan tempat-tempat hiburan. Sejauh ini kalau dari respon dari pemerintah sendiri bagaimana Ustadz dengan kerjasama MUI ini betul-betul nanti di bulan penuh barokah ini betul-betul berjalan sesuai keinginan kita agar puasa dan ibadah kita memang lancar, khusyuk katakanlah itu bagaimana Ustadz? Ya, jadi dalam hal ini Bapak Wali Kota kan baru Iya. terpilih dan baru dilantik Bapak Ratu Ratu Dewa Dewa. dan Prima Salam, dan mereka berdua komitmen terkait persoalan keagamaan ini. Apalagi Pak Ratu Dewa dulunya Pak Sekda Iya. yang memang memberikan masukan dan mensupport terkait dai atau program Ustadz pemerintah kota ini. Jadi alhamdulillah pemerintah sangat support itu. Tinggal kalau kita di Majelis Ulama Indonesia itu bahasa sederhananya seperti ini Mbak Marhama. Iya. Selagi ada persoalan pasti ada penyelesaian. Iya. Di saat ada kesulitan pasti ada ada kemudahan. Di saat ada kemungkaran kami yang mengingatkan. Iya. Seperti itu. Jadi kita saling ingat mengingatkan untuk kebaikan. Jadi saling nasihat menasihati untuk kebenaran. Artinya pemerintah kota, Majelis Ulama Indonesia, dan ormas-ormas yang ada termasuk agama-agama yang ada di Kota Palembang itu bersatu bagaimana caranya agar kemaslahatan umat di Kota Palembang ini terselesaikan. Sebelum Ramadan kemarin Iya. kami ormas-ormas Islam termasuk Kementerian Agama, FKUB, dan perwakilan dari 6 agama Iya. baik Islam, Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, Konghucu itu dihadirkan di Kejaksaan Negeri yang dipimpin langsung oleh Bapak Kajari, Bapak Utamrin. Itu konsolidasi terkait persiapan-persiapan di bulan Ramadan ini. Iya. Jadi termasuk juga potensi-potensi konflik yang ada di Kota Palembang, sehingga mana yang bisa kita selesaikan sehingga tidak terjadi konflik horizontal di antara masyarakat. Dan memang banyak poin-poin yang kita diskusikan. Iya, salah satunya apa Tad yang didiskusikan dibahas dalam pertemuan itu? Banyak diantaranya adalah bagaimana toleransi antar umat beragama, Iya. untuk memahami bahwa kita umat Islam pada saat ini lagi di bulan Ramadan, seperti itu. Ada juga mengkaitkan terkait pendirian rumah ibadah, seperti itu. Itu juga sempat dikaji dan tetap proses mencari solusi yang terbaik, seperti itu. Dan juga ada katakanlah tanda petik aliran-aliran kepercayaan yang mungkin ini tidak sesuai dengan syariat, seperti itu. Nah, itu sempat kita bahaskan. Termasuk juga tentang gerakan-gerakan yang potensi seandainya ada terorisme di Kota Palembang, terus orang asing yang datang ke Palembang. Jadi memang kita kaji jangan sampai nanti Palembang bocor dengan orang-orang asing, termasuk juga dengan teroris-teroris yang mungkin masuk ke Palembang, karena memang di Kesbangpol Kota Palembang itu ada data yang
ex teroris yang dari Kota Palembang. Ada sekitar 11 orang yang dibina di Kesbangpol. Oh, sudah masuk di saat ini lagi Ya. dibina Ustadz ya. Kebetulan saya selain ketua MUI juga kepala dinas Kesbangpol. Oh, luar Jadi- biasa Ustadz ya. Jadi yang kita bina 11 orang ini alhamdulillah mereka bisa berjalan dengan baik. Kita komunikasi terus dan kita melakukan pembinaan. Kalau pembinaan ini di mana memang mereka ditempatkan suatu memang khusus tempat atau memang mereka memang masing-masing sudah ada rumah atau memang mereka ditempatkan di asrama atau bagaimana untuk pembinaan ini Ustaz? Enggak, mereka memang sudah ada di rumah masing-masing dan mereka sudah menyadari bahwa tindakan terorisme itu salah. Iya. Tetapi tetap kita bina baik pemberian sembako dan rencananya ini pelatihan tentang bisnis rumahan yang bisa dilakukan ini akan kita laksanakan dan materi public speaking. Jadi mereka ini sesungguhnya punya potensi besar untuk melakukan hal-hal yang luar biasa karena ex terorisme ini orangnya militan. Orang yang militan biasanya kalau dalam psikologi itu lebih semangat, lebih real dan lebih loyal kalau di dalam bekerja. Iya, jadi memang mereka sudah diterima di masyarakat Ustadz ya? Sudah diterima di masyarakat seperti itu. Jadi mereka juga sudah mengikuti diterima di masyarakat, tapi tentu MUI sendiri harus tetap berperan mengawasi ini terus. Iya, kita MUI bersama dengan pemerintah Kota Palembang, termasuk dengan Binda, Sumsel dan Kota, Badan Intelijen dan Kejari, termasuk juga Polresta, itu selalu memantau pergerakan-pergerakan ini. Alhamdulillah, insya Allah di Kota Palembang tidak terjadi konflik, tidak terjadi kekerasan dan tidak terjadi terorisme kembali. Iya, memang luar biasa Ustaz ya, bahwa Iya. kita juga berharap memang Kota Palembang ini zero konflik dan Iya. berharap juga dengan sudah terpilihnya Pak Ratu Dewa dan Prima Salam ini betul-betul mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan sendiri. Mungkin sisi lain Ustadz sudah melakukan berbagai hal MUI tugas-tugasnya, khususnya kalau di bulan Ramadan ini sendiri mungkin lebih ke khusus mana kegiatan yang akan dipantau MUI sendiri Ustadz? Ya, jadi prioritas utama adalah seperti kata Mbak Marhamah tadi tentang kondisi kemasyarakatan. Ya. Artinya al-adatu muhakkamah. Jadi tradisi, kebiasaan itu akan menjadi hukum selagi tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Ya. Artinya kita tetap pantau fenomena-fenomena tradisi, local wisdom yang ada di Kota Palembang yang tidak menyalahi syariat Islam dalam konteks puasa seperti itu. Jadi misalnya memang mereka melakukan kegiatan di siang hari, tetapi jangan sampai mengajak masyarakat Palembang untuk makan seperti itu. Nah ini kita pantau, kita punya tim dan alhamdulillah di 18 kecamatan kita punya MUI tingkat kecamatan yang selalu memantau bersama camat-camat. Jadi kita juga melakukan safari Ramadan. Iya. Kita Berkeliling Ustadz ya, kita safari Ramadan. Kita juga memberikan pemahaman tentang bagaimana sebenarnya hukum-hukum di dalam bulan Ramadan. Insya Allah juga dalam waktu dekat tanggal 15 kita MUI melakukan pelatihan khotib bagi yang selama ini mungkin sudah pernah menjadi khotib tapi kurang pas. Gratis Ustadz pelatihannya? Ya, ada yang berbayar, ada yang gratis. Ada yang gratis, ada yang berbayar ya. Karena memang biasanya kalau yang gratis kualitas kurang. Tapi kalau yang berbayar mau tidak mau harus betul-betul perfect dalam proses pembelajaran seperti itu nantinya untuk mengisi ke masjid-masjid ya, khotib-khotib ini. Iya, cukup menarik Ustaz ya, seperti Ustaz katakan tadi tentang kemasyarakatan, seperti juga memang dikaitkan di bulan puasa ini. Adakah indikasi mungkin Ustadz seperti kita kan memang tidak menjaga ini kan tidak selalu menjaga, mungkin seperti tadi warung-warung yang memang katakanlah
Padahal kan memang sudah diingatkan untuk memasang penutup ya, kain, tirai. Tapi masih adakah indikasi-indikasi sedikit vulgar? Itu bagaimana Ustadz yang kita lakukan, mungkin pantauan kita sendiri? Ya, kita sudah menghimbau ke pemerintah kota untuk melakukan tindakan, itu kewenangan seluruhnya dari Pol PP. Pol PP adalah representasi dari pemerintah kota. Paling kita akan menyampaikan langsung ke Pol PP bahwa di titik A, B, dan C ini masih terjadi seperti itu. Nah, makanya kadang-kadang kita juga bingung dengan kondisi di masyarakat. Apalagi Mbak Marhama, kalau akhir-akhir Ramadan kita pergi ke pasar 16, ramai itu Ustaz. Itu sangat ramai. Terus jualan semakin es, banyak. Nah, es tempunyo lah, es inilah, itulah, itu ado-galo, dan mereka sangat berani minum itu di siang hari, seperti itu. Nah, kadang-kadang kita bingung nih melakukan penertiban ini, dan apakah mereka memang Islam atau bukan, kita juga nggak tahu. Nah, makanya kita berupaya paling tidak mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan hal itu. Tapi tetap kita hanya preventif. Kalau untuk tindakan tegas itu adalah pemerintah kota, dalam hal ini Satpol PP. Iya, karena ini kan baru masukin 3 hari Ustadz ya, masih banyak, masih panjang PR-nya, masih menjelang PR ini, bahkan akan semakin dekat, mungkin akan semakin pengawasan mungkin akan ketat ya Ustadz ya. Mungkin kalau untuk pengawasan ini nanti lebih kemana nih kalau semakin mendekati menjelang Idul Fitri seperti Ustadz bilang, masyarakat akan lebih ramai di titik itu, titik-titik keramaian nanti mungkin, dan berjualan juga mungkin akan semakin banyak. Ini bagaimana Ustadz, seperti yang Ustadz katakan tadi? Ya, jadi paling nanti kami dari MUI Kota akan berkomunikasi dengan Pol PP bahwa bagaimana caranya ada penertiban yang memang manusiawi. Jangan sampai nanti ada gerakan-gerakan penertiban yang tidak manusiawi, karena kita juga memahami bahwa masyarakat Palembang itu dulur-dulur kita galau yang nak nyari makan. Jadi tentunya kita harus bisa melakukan tindakan yang betul-betul bisa manusiawi, rasional, seperti itu. Iya, jadi akan terus melakukan pemantauan itu Ustadz ya. Di sisi lain juga mungkin akan lebih juga mungkin bukan dalam hal kehidupan masyarakat, tentu dalam ibadah selama berpuasa ini sendiri. Mungkin apa nih Ustadz yang lebih mungkin akan ditekankan, diedukasikan kepada masyarakat agar betul-betul masyarakat juga memang khusyuk beribadah di bulan penuh barokah ini sendiri. Ya, jadi Mbak Marhama, kadang kalau di surat Al-Baqarah ayat 183 itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya puasa itu goalnya adalah tattaqun, agar kita bertakwa. Sama kalau kita bisnis, misalnya kita jualan pempek, goalnya adalah omset berapa sehari. Misalnya sehari ada 1000 pempek dikalikan 30 hari berarti 30.000 pempek. Sama halnya kalau kita ingin mengevaluasi diri, puasa itu untuk apa? Takwa. Pertanyaannya, sudah 10 kali, 20 kali kita bertemu Ramadan, ya kan? Kalau umur kita 50, berarti 50 kali paling tidak kita bertemu Ramadan. Pertanyaannya, apakah kita mendapatkan ketakwaan itu setelah berpuasa atau biasa-biasa saja? Nah, persoalan saat ini adalah kuantiti yang terbanyak adalah banyak masyarakat kita, umat Islam, itu hanya menjalankan puasa tanpa konsep yang jelas. Seperti itu. Mungkin boleh dong Ustadz, perlu masyarakat mengetahui ini konsep yang jelas, betul-betul jelas agar tadi ibadah betul-betul terlaksana dengan baik seperti Ustadz bilang kan tadi. Jadi yang pertama Mbak Marhama, kita harus islahun niyah, meluruskan niat bahwa kita berpuasa karena Allah, bukan karena yang lain. Itu pondasi yang paling kuat. Jadi kalau sudah tertanam di dalam hati, oh ya Allah, aku berniat berpuasa agar aku bisa mendapatkan ketakwaan, aku bisa dekat denganmu ya Rob, hadirkan Allah, maka ketenangan akan kita dapatkan. Maka luruskan niat bahwa semata-mata karena Allah. Yang kedua adalah
taksim jadwal al-amal, membagi waktu. Iya. Membagi waktu, kapan kita harus membaca Al-Quran, kapan kita harus sedekah, kapan kita harus sholat 5 waktu ke masjid, kapan kita harus tadarus Al-Quran, kapan kita harus sholat sunat duha, dan lain sebagainya. Nah, itu harus dituangkan di dalam konsep kita per hari. Iya. Kalau kita tidur anggaplah 8 jam per hari, 16 jam bangun. Iya. Berarti kalau sebulan, bulan Ramadan, 10 hari kita bakalan tidur, 20 hari posisi bangun. Nah, artinya 20 hari itu apa yang mampu kita lakukan? Oh, kita bisa menamatkan Al-Quran 10 kali. Oh, kita sudah hafal Al-Quran misalnya 10 surat. Oh, sedekahnya kalau hari ini 10.000, besoknya 20.000, besoknya 30.000. Artinya hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Tapi catatan Mbak Rama, apa yang harus dilakukan itu harus dituangkan di atas kertas. Jadi kalau nyata, ya, Ustaz, nyata. ya? Jadi kalau di kamar saya itu Mbak Rama kayak anak SD. Saya buat kertas. Apakah hari ini saya sholat 5 waktu berjamaah? Ya, tidak, nilai. Apakah hari ini saya membaca Al-Quran? Ya, tidak, nilai. Apakah ini saya sholat duha? Ya, tidak, nilai. Malam-malam sebelum tidur saya ambil kertas itu, saya ponten sendiri. Kita ponten sendiri, kita buat sendiri Ustadz buat ya. Sendiri. Apakah saya sholat 5 waktu berjamaah? Oh iya, nilainya 10. Apakah membaca Al-Quran? Oh, cuma 2 halaman, nilainya 7 misalnya. Apakah hari ini sedekah? Oh iya, cuma Rp2.000, nilainya 4. Nah, kalau hari ini di total 100 misalnya, besok harus 150, besoknya harus 200, besoknya lagi harus 300. Jadi peningkatan kuantitas dan kualitas ibadah akan terukur. Masya Allah. Seperti itu. Sama halnya kalau kita mau bisnis. Hari ini omset kita 1.000 misalnya, besoknya harus 3.000, harus 4.000. Nah, semua ini akan terjadi kalau dituangkan di atas kertas. Bisnis plan-nya jelas, konsepnya jelas, marketing plan-nya jelas, seluruhnya jelas. Begitu juga ibadah. Kalau ibadah setengah-setengah, jalannya apa adanya, maka kita tidak tahu apakah hari ini lebih baik dari hari kemarin, kan nggak tahu. Seperti itu. Luar biasa Ustadz, ini ilmu yang luar biasa. Ini bisa dicontek katakanlah oleh pemirsa mungkin juga yang menyaksikan podcast kali ini. Luar biasa, berarti memang harus kita tuangkan. Jadi full dinding-dinding itu juga nggak apa-apa Ustadz ya. Apa-apa. Jadi kita tahu apa yang sudah kita kerjakan. Luar biasa memang. Dan ini adalah memang wejangan juga untuk masyarakat. Nah, kalau terjun ke masyarakat sendiri, mungkin fungsi dari MUI itu sendiri ke masyarakat sendiri itu bagaimana itu Ustadz yang dilakukan dari MUI sendiri? Ya, MUI sendiri eksistensinya berada di masyarakat itu sebagai kontrol pada aktivitas masyarakat itu sendiri, dan Majelis Ulama Indonesia juga menjadi pengayom bagi masyarakat. Selanjutnya Majelis Ulama sebagai tempat bagi masyarakat untuk mencari atau mengetahui apa persoalan-persoalan hukum yang ada di masyarakat. Seperti itu. Ada juga fungsi Majelis Ulama untuk mewujudkan toleransi antar umat beragama. Jadi kita, pemerintah kota, masyarakat, dan stakeholder yang ada bahu-membahu untuk mewujudkan masyarakat rahmatan lil alamin, seperti itu. Ya, luar biasa memang tugas dan fungsi MUI ini memang luar biasa Ustadz ya. Kembali lagi mungkin yang tadi kita bicarakan juga, mungkin belum kita bahas Ustadz, terkait dengan label nih, label makanan ini Ustadz. MUI sendiri perannya bagaimana nih Ustadz untuk terkait untuk label makanan yang katakanlah ada label halal itu bagaimana untuk MUI Kota Palembang sendiri? Ya, jadi Majelis Ulama Kota Palembang ketika ada yang meminta izin terkait itu, kita bisa merekomendasikan karena kewenangannya ada di Provinsi Sumatera Selatan, MUI. Provinsi Sumatera. Jadi artinya ketika ingin mengajukan label halal, ada standarisasi yang harus dipenuhi, seperti itu. Bentuknya apa nih standarisasi yang harus dilakukan? Ya, artinya produknya apa, selanjutnya
bentuknya apa, polanya bagaimana, pola pembuatannya bagaimana, sampai pada saat penjualan. Iya. Nah, kita dari Majelis Ulama Indonesia itu akan kontrol di mana sumber dari produk makanan ini, seperti itu. Terus bentuk cara masaknya gimana, terus suasana di sekeliling proses pembuatan itu bagaimana, penyalurannya bagaimana. Nah, seluruhnya dikaji, termasuk substansi dari makanan. Nah, yang bisa ngetesnya adalah Badan POM. Artinya betul-betul diuji apakah ini mengandung zat yang kurang baik atau justru mengandung babi atau dan lain sebagainya. Nah, ini bekerja sama dengan Badan POM seperti Kalau itu. keterlibatan MUI sendiri Ustadz, bahwa betul-betul ini kan jadi rekomendasi ini dari kita kan, dari MUI sendiri dari ya. kita langsung label-label. Bagaimana untuk mengetahui ini rekomendasi ke Pemprov kata MUI Sumsel ya Ustadz ya. Bagaimana kalau memang ini dinyatakan berhak mendapat label halal kayak gitu? Ya, jadi setelah proses itu dilakukan bertahap, mulai dari mengkaji produknya, sumbernya dari mana, dan seterusnya, dan itu sudah terpenuhi semua, maka bisa diberikan label halal, seperti itu. Bisa dikatakan halal Ustadz. Ya. Sejauh ini rekomendasi dari MUI Kota Palembang sudah banyak. Bisa dicontohkan mungkin apa yang kita sudah katakan label halal Ustadz yang sudah direalisasikan, kurang lebih. Apa namanya, produk-produk yang di Palembang ada, yang nggak usah kita publish, iya betul. Nanti promosi lagi. Nah, jadi artinya banyak produk-produk makanan yang sudah diberikan label halal. Apalagi kemarin sempat di Kemenak, Kementerian Agama ada program pemberian label halal yang gratis seperti itu. Karena memang untuk uji coba kan butuh kos. Jadi tetap ketika meminta label halal, ada standarisasi biaya. Itu MUI provinsi yang lebih memahami itu. Tapi kita tetap harus memantau terus itu Ustadz ya, untuk kehadiran atau untuk makan makanan produk halal ini sendiri halal, ya. Nah, masyarakat juga mungkin bisa juga mewaspadai juga mungkin untuk memilah-milah makanan ini. Mungkin tidak ada mungkin edukasi juga dari MUI sendiri, pengawasan juga tentang ini. Ya, jadi kalau selama ini memang karena media ini tidak hanya sifatnya lokal, jadi mereka bisa langsung mengakses data-data ataupun program-program dari MUI pusat. Jadi mereka memahami bahwa ini halal atau tidaknya itu mereka mendapatkan dari media yang ada. Karena kadang-kadang produk makanan yang ada di lokal yang sifatnya franchise atau yang memang dari pusat, bahkan dari luar negeri, itu kontrolnya ada di pusat. Kita jadi memang kontrol di pusat Ustadz ya. Oke, kembali lagi mungkin soal katakanlah ibadah lagi Ustadz, kita ngobrol. Memang tugas MUI ini luar biasa Ustadz ya, begitu banyak tentang kemasyarakatan, ibadahnya, sosialnya. Nah, terkait lagi kalau untuk ibadah, ada nggak sih Ustadz mungkin agak sedikit kendala sebenarnya, kendala yang dihadapi MUI sendiri untuk pelaksanaan ibadah umat Islam, khususnya untuk Kota Palembang sendiri, mungkin katakanlah sedikit kendala untuk mencapai tujuan, mungkin keinginan itu Ustadz. Ya, jadi perbedaan itu adalah rahmat. Jadi bukan perbedaan itu menjadi potensi konflik, seperti itu. Nah, sama seperti penentuan hilal kemarin, itu menunjukkan betapa hebatnya ajaran Islam itu. Di zaman Rasulullah itu sudah punya kajian, inilah bibit dari ilmu astronomi, seperti itu, antara hisab dan ru'yatul hilal, seperti itu. Nah, jadi artinya perbedaan itu bukan menunjukkan bahwa itu menjadi masalah, tapi inilah menunjukkan bahwa sangat akademisnya ajaran Rasulullah, seperti itu. Nah, tapi memang di lapangan, suka atau tidak suka, sering kita temukan ketika ada organisasi-organisasi yang agak sedikit menyimpang. Nggak usah kita sebutkan, misalnya dia ingkar sunnah
artinya dia percaya dengan Al-Quran, tetapi dia tidak menjalankan sunnah seperti itu. Dia cukup dia tidak sholat seperti itu. Ada komunitas-komunitas itu. Masih ada di Kota Palembang Masih sendiri. ada, masih ada. Ya, Jadi PR MUI juga ini Ustadz. Iya. Makanya kita harus bina. Iya. Misalnya dianya eling seperti itu, ya kan. Tapi dia percaya dengan dia Islam. Seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwa pimpinan mereka adalah Nabi setelah Nabi Muhammad. Ini kan cenderung sesat. Makanya ada fatwa langsung dari MUI pusat terkait organisasi ini seperti itu. Jadi ini pengawasannya bagaimana Ustadz? Jadi kita tetap kontrol dan kita bina. Kita kontrol dan bina. Ada yang mau dibina, ada yang tidak. Masih ada yang tidak mau dibina. Kalau begitu, kalau memang tidak mau mengikuti aturan, apa yang harus langkah diambil dari MUI sendiri Ustadz? Mungkin. Ya, kita bisa melaporkan itu ke Kementerian Agama, ke Kementerian Agama dan pemerintah setempat, dan itu bisa ditindaklanjuti. Jadi masuk pada jalur hukum, pasal masuk ke persoalan ke pengadilan bahwa ini bisa pencemaran penistaan agama Ustadz ya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Alhamdulillah di Kota Palembang walaupun ada tapi tidak banyak. Ya. Tapi ada juga yang bisa diselesaikan dengan baik. Ada yang bisa diselesaikan. Dan itu tetap aja mungkin untuk pemantauan sejauh ini bagaimana Ustadz? Iya. Tetap sampai hari ini kita tetap memantau mereka, dan mereka tetap juga. Jadi kalau bahasa ini takiyah, kadang-kadang takiyah itu gini, mereka mengatakan iya, tapi realitasnya enggak. Jadi mereka itu tidak mau eksistensi mereka diketahui. Jadi mereka menyampaikan ya saya ikut, padahal kadang-kadang enggak seperti itu. Nah, pemahaman ini yang perlu kita luruskan, karena kalau ini Mbak Marhama keterkaitan keyakinan. Keyakinan itu kadang-kadang tidak rasional. Nah, ketika itu tidak rasional dan mereka punya keyakinan turun-temurun, nah kita agak sulit untuk memahamkan. Dan membahayakan juga Ustadz ya? Iya, seperti itu. Sama kayak teroris, seperti itu. Pemahaman mereka jihad yang sesungguhnya itu bom syahid. Dengan bom dia syahid. Seperti itu. Nah, karena doktrin orang di sekelilingnya, bisa orang tuanya, bisa teman belajarnya, jadi biahnya, jadi lingkungannya itu yang membuat dia terdoktrin bahwa bom syahid itu adalah jihad. Padahal tidak seperti itu. Padahal sangat bertentangan Ustadz ya. Sangat bertentangan. Nah, untuk memahamkan orang yang seperti ini butuh proses seperti itu, karena sudah tertanam di dalam dirinya bahwa ya seperti itu. Sama saya pernah ngobrol sama non muslim di pesawat pada saat itu. Ngobrol, dia cerita, manggil saya Pak Reza. Pak Reza, Islam itu kok kayak gitu ya? Emang dapat pahala ya kalau kita ngebom seperti itu? Nah, saya jelaskan. Jadi banyak sebenarnya perspektif masyarakat non muslim bahwa Islam itu jelek, padahal sesungguhnya ya, itu bukan ajaran Islam. Taunya orang itu Islam, padahal itu bukan ajaran Islam. Seperti itu. Padahal sesungguhnya tidak. Nah, yang kita khawatirkan ini Mbak Marhama, banyak adik-adik kita yang masih kosong, ibarat gelas kosong, itu diisi. Itu yang dikhawatirkan Ustadz ya. Brainwashing. Tentang akidah, brainwashing tentang pemahaman, maka akhirnya yang tadinya lugu polos, ibarat kertas kosong ataupun gelas kosong, itu diisi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka muncullah eksklusivisme, muncullah keyakinan bahwa saya yang paling benar. Oh, sayalah Islam yang betul, itu salah, itu kafir. Padahal yang menentukan standarisasi kafir tentunya menggunakan kaidah fikih seperti itu. Nah, sedangkan kita diklaim oh itu kafir, oh ini enggak, oh ini seperti itu. Nah, makanya kita harus memberikan pemahaman
perlahan-lahan seperti Iya, itu. cukup banyak ya Ustadz ya tugas-tugas ini. Berarti memang mesti sudah kita berusaha. Memang ada yang memang kita berhasil bina, terus Ya. ada yang memang belum. Terus sejauh ini ada batasnya tidak Ustadz? Oh ya, ini ternyata memang tidak bisa dibina. Ya sudah, ini kita ke pemerintah kayak gitu untuk ditindaklanjuti, itu sudah ada kasusnya. Ya, jadi kalau selama ini alhamdulillah untuk di Kota Palembang tidak terjadi kasus seperti itu. Kalau di nasional itu ada apa namanya NII ya, Iya. yang Panji Gumilang. Nah itu MUI pusat yang langsung turun untuk melakukan pembinaan. Kalau di Kota Palembang alhamdulillah tidak terlalu signifikan. Iya. Justru kalau metodologi komunikasinya Mbak Marhama, Ya. justru oknum misalnya 10 orang, 20 orang kita kejar sampai tuntas, terpublish, jadi menjadi pertanyaan seperti itu. Jadi akhirnya yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Contoh misalnya kami pernah ada masukan dari jamaah juga, Iya. khususnya tentang ayam kampus. Iya. Jadi memang di Kota Palembang ada itu ayam kampus, ada jaringannya, Ada jaringannya Ustadz ya? di beberapa Perguruan tinggi seperti itu di Kota Palembang. di Kota Palembang. Iya. Dan sempat ya kita telusuri memang ada Modusnya semacam apa ini Ustadz? ya. Jadi ayam kampus itu ya memang kadang-kadang faktor ekonomi ada faktor style. Oh kayak Jadi mereka sesungguhnya punya uang, dibiayai orang tuanya kuliah, tetapi karena ini style, lagi-lagi brainwashing tadi seperti itu. Nah ini yang kita khawatirkan seperti itu, remaja-remaja kita ikut istilah ayam kampus. Nah seperti ayam kampus dan lain sebagainya ini kan sesungguhnya nggak perlu kita perdebatkan. Yang penting kita pelan-pelan bagaimana masuk ke perguruan tinggi menjelaskan bahaya A, B dan C, sehingga akhirnya yang tadinya orang tidak tahu menjadi tahu. Seperti itu. Yang tadinya apa sih seperti itu. Coba saya cari. Cepat jadinya kan? Jadi cepat. Viral Ustadz ya? Iya. Cepat. Sama seperti ada agama non Muslim, mungkin mereka mengajarkan sex education, pendidikan seks. Di dalam Islam sesungguhnya tidak pas. Tidak pas. Dalam Islam itu sex education itu hanya sebatas misalnya ketika kita berhubungan mandi, ketika kita buang air kecil disiram, kalau tidak ada air maka kita pakai debu dan lain sebagainya, istinja. Nah itu sex education. Ada batasannya, ada batasan. Tetapi ketika kita memberikan pemahaman tentang bagaimana cara membuat anak, cara ini, itu justru efeknya akan lebih besar. Seperti pengaruhnya itu. Besar Ustadz. Jadi biarlah kita global. Jadi biarlah naluri seorang manusia untuk masuk ke dalam persoalan seks itu biarlah berjalan apa adanya. Tinggal kita kontrol saja bahwa zina itu adalah haram, itu wala taqrabuz zina. Terus apakah ada pacaran dalam Islam? Nah itu ada kajian khusus lagi. Luar biasa Ustadz ya. Memang banyak yang harus dipelajari untuk mencapai kemaslahatan, katakanlah kemaslahatan umat ini sendiri. Terus Ustadz selain itu juga sendiri mungkin katakanlah fatwa, kalau dari fatwa MUI Kota Palembang sendiri yang sudah berhasil dikeluarkan fatwa apa aja Ustadz? Jadi kalau kita sampai hari ini fatwa itu lebih cenderung kebijakan dari pusat. Oh, tetap kebijakan dari pusat. Kebijakan dari pusat. Kalau kita memberikan semacam pemahaman tentang sebuah hukum. Seperti kemarin Dispenda atau Bapenda Kota Palembang itu meminta kita siapa yang paling cepat untuk membayar PBB misalnya, itu akan mendapatkan hadiah di akhir tahun. Nah, apa hukumnya seperti itu? Apa hukum hadiah itu? Jadi kita sebatas memberikan istinbatul ahkam, jadi memberikan gambaran hukum tentang realitas apa yang dipinta oleh masyarakat. Kalau yang seperti itu tadi mungkin apa hukumnya?
seperti kita Kalau sampai sampaikan. hari ini selagi itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Karena jatuhnya al-ibahah, jadi boleh. Boleh. Itu diperbolehkan. Itu juga memancing masyarakat untuk membayar pajak PBB tepat waktu. Iya, luar biasa. Dan terkait dengan itu juga mungkin Ustadz sedikit tentang peran lagi mungkin apa yang mungkin yang masih menjadi kendala mungkin ataupun katakanlah PR dari MUI sendiri Ustadz untuk dalam katakanlah pembinaan kepada masyarakat kita khususnya Kota Palembang ini sendiri. Ya, jadi banyak sebenarnya kendala kita itu terkait ekonomi umat. Iya, ekonomi umat. Kebetulan kita sempat mempelajari tentang kondisi objektif pasar di Kota Palembang. Yeah. Ada 20-an pasar di Kota Palembang yang milik Perumda Pasar atau PD Pasar. Kebetulan saya Ketua Dewan Pengawas Pasar. Jadi ternyata ekonomi umat di Kota Palembang, potensi perguliran keuangan itu di Kota Palembang pasar 16 itu bisa mencapai angka 20 sampai 65 miliar per hari. Wow, luar biasa. Transaksional itu terjadi seperti itu. Ya kan? 16 dan sekitarnya. Satu hari itu, Ustaz? Satu hari. Artinya ini potensi. Ini potensi besar. Belum pasar yang lainnya. Iya. Itu. Baru 16 ilir saja. Iya, belum potensi-potensi lainnya. Yeah. Nah, makanya sebenarnya perlu kajian khusus, baik itu MUI, Basnas, pemerintah kota, memetakan potensi PAD Kota Palembang seperti itu, baik itu dari CSR atau dari pemanfaatan aset. Karena kalau kita hanya mengandalkan PBB, BPHTB, pajak hotel dan lain sebagainya, itu tetap angkanya sampai terakhir itu tidak lebih dari 1,5 triliun. Tetapi kalau seandainya kita bisa pemanfaatan aset dan mencari vendor yang melakukan investasi di Kota Palembang, itu bisa lebih dari 2 bahkan 3 triliun untuk PAD Kota Palembang. Sedangkan APBD Kota Palembang saat ini sekitar 4,3-4,4 triliun seperti itu. Nah, kalau kita membuat teamwork baik yang sifatnya lokal atau konsultan langsung mungkin dari perguruan tinggi Unsri, dari Unpad, dari UI, dari ITB yang memang mereka expert di bidangnya untuk mengkaji bagaimana potensi ekonomi umat di Kota Palembang, ini betul-betul luar biasa. Hari ini pun kalau tidak salah itu Basnas itu 1 tahun bisa mencapai angka di atas 10 miliar. Satu tahun ya. Baik itu dari zakat profesi seluruh ASN, zakat mal harta, zakat profesi, zakat mal ataupun zakat fitrah. ASN itu kurang lebih 11.000, non PNSD-nya itu ada 4.000-an yang sekarang jadi P3K. Terus pegawai PDAM dan pegawai Perumda Pasar dan PHL penyapu jalan itu kurang lebih sekitar 25.000-an. Wah. Artinya ini potensi. Mereka pasti makan ini. Pasti makan. Ya. Artinya kalau kita potong saja 10.000 ini konsumsi beras 1 bulan 1 karung. Ini kan berarti potensi ini. Tinggal bagaimana mengemas keuntungan ini dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Itu baru beras, belum sembako lainnya, seperti itu. Nah, sampai hari ini kita belum bisa menggolkan bagaimana konsep ekonomi umat itu bisa dimulai startnya dari Palembang. Potensi itu besar sekali. Tinggal teamwork, kemauan pemerintah dan stakeholder yang ada untuk menggerakkan perekonomian di Kota Palembang. Jadi ini sebenarnya potensinya luar biasa, bisa lagi seperti Bapak untuk umat, kembali ke umat itu tadi, berarti khususnya untuk memang katakanlah ini nanti bisa diolah khususnya untuk yang katakanlah memang masyarakat memang yang membutuhkan bisa menikmati ini. Iya. Itu nanti ya. Betul, kan sekarang ini
digital marketing sangat Iya. kuat. Iya. Jadi artinya orang tidak harus face to face membeli. Iya. Artinya Bisa lewat kalau dinas perdagangan Iya. atau dinas koperasi ya, ditambah ormas-ormas, ditambah 1.000 ustadz Iya. tadi bersatu iya. sebagai corong ya. Ayo kita membeli dari kita, oleh kita, untuk kita. Sistemnya mudah. Artinya kita ada 18 kecamatan, 107 kelurahan. Setuju ya. Nah, kita mulai dari 18 kecamatan. 18 kecamatan itu kita taruh tempat. Nggak usah ruko, nggak Iya. usah rumah, nggak usah. Cukup kita cari masjid yang agak besar. Masjid yang agak besar, yang ada tempat ruangannya kecil sebagai pusat untuk delivery order. Seperti itu. Nah, 25.000 pegawai pemerintah Iya. kota itu berada di 18 kecamatan. Iya. Artinya setiap bulan pasti bisa dikirim ke rumah mereka beras 1 karung. Yes. Kalau harga di luar misalnya 1 karung beras itu 200.000, kita misalnya 197.000 Iya. plus delivery order. Artinya akan terkontrol. Itu baru beras, belum gula, belum yang lainnya. Nah, kalau 1 karung kita untung 3.000 dikali 10.000 dikali 12 bulan, 1 bahan pokok saja kita Iya. sudah untung puluhan juta. Wah, Bagaimana kalau seandainya kuantitinya lebih diperbesar lagi? Wah, itu luar lebih biasa. besar. Nah, tapi itu tidak mungkin bisa dilakukan kalau pemerintah Iya. tidak mengeluarkan powernya. Berarti dalam hal ini memang betul-betul pemerintah harus Pemerintah yang mengeluarkan harus pemerintah. melakukan powernya seperti itu. Sama seperti persoalan kebersihan. Iya. Kebersihan itu juga power harus dikuatkan. Iya. Maka kita Majelis Ulama Indonesia punya konsep Ya. hampir 11-12 seperti Singapura. Iya. Tapi tetap lagi-lagi pemerintah yang punya leading Iya. sektor terkait implementasinya seperti itu. Kalau dalam hal ini tadi ekonomi masyarakat ini tadi, konsep dari MUI sendiri bagaimana, Pak? Agar Ya. goal ini terlaksana, Ya, jadi kita tercapai. kita berharap pemerintah kota dengan masukan dari Majelis Ulama Iya. Indonesia itu bisa bersinergi, duduk bersama Iya. seperti itu. Sudah pernah dilakukan? Sudah. Jadi tetapi pas saat itu COVID. Oh. 2019-2020 Iya, Ustaz, berarti pernah 3 dibahas ya. tahun sempat Iya. dibahas dan sempat jalan. Oh. Sempat jalan, tim ekonomi umat udah berjalan. Kita sudah masing-masing pada saat itu embrionya waktu saya jadi Kabak Kesra di pemerintah kota. Nah, kita buat grand design bagaimana ekonomi umat jalan. Ya. Nah, mulai mau berjalan ternyata Karena seperti COVID. itu ya. Belum diteruskan lagi Ustadz ini? Belum. Tindak lanjut. Mungkin gimana nih upaya MUI sendiri agar ini juga kembali dibahas, akan ini berjalan, karena ini benar-benar ekonomi umat ini betul-betul nantinya dapat terlaksana. Ini bagaimana Ustadz? Ya, kita tetap akan melakukan persuasif dengan pemerintah. Kiranya ini bisa kita lakukan. Memang tidak sesederhana yang kita pikirkan. Tentunya perlu kajian yang luar biasa. Iya, betul. Karena kita butuh investor, kita butuh pendekatan dengan masyarakat untuk sadar membeli dari kita, oleh kita, dan untuk kita, seperti itu. Dan kita tidak bisa menyaingi mall-mall yang besar. Kita tidak bisa menyaingi minimarket yang besar. Itu. Tapi kalau kita berhasil 1.000 ustadz yang sudah di SK-kan dan mereka berkampanye, ayo kita membeli dari kita, oleh kita, untuk kita di tempat A. Iya. Dan start small-nya adalah pegawai pemerintah kota, Luar biasa ditambah itu. dengan pegawai-pegawai perbankan, Iya. termasuk pegawai TVRI Iya. dan lain sebagainya, digedor, dibuat perwali. Kita nggak usah berpikir yang tinggi-tinggi, nggak usah. Kita fokus aja sembako. Itu udah Sembako. luar biasa. Ini memang kebutuhan sehari-hari Iya, Ustadz ya. begitu. Malah keuntungannya bisa kita investasikan Iya. ke tempat yang lebih menjanjikan lagi seperti Luar itu. biasa memang. Iya.
Ya, Bang, luar biasa ya. Jadi memang Iya. katakanlah ini tetap menjadi mimpi MUI ya Pak ya, Kota Palembang untuk mimpi. menggebrak untuk keberhasilan ini ya Pak ya. Iya. Mimpi ini harus dilaksanakan ya. Amin. Berharap. Ya, kembali lagi luar biasa memang perbincangan kita Pak. Kembali lagi mungkin masih kita nyinggung lagi di bulan Ramadan. Iya. Tentunya bulan Ramadan ini kait dengan erat dengan zakat fitrah. Nah, Iya. terkait dengan ini bagaimana Ustadz untuk sedikit penjelasan mengeluarkan zakat di bulan puasa ini atau bulan Ramadan itu sendiri. Ya, jadi zakat ini salah satu rukun Islam yang wajib setiap muslim dan muslimah mengeluarkan. Dan tapi ada persoalan Mbak Marhama. Ya, apa itu Jadi, Ustadz persoalannya? Kalau hitungan 2,5 kilogram, Iya. anggaplah 30.000 sampai 35.000 satu tahun, Ya. itu sebenarnya sangat kecil. Oh, Zakat itu. gitu. Yang paling terpentingnya itu adalah sedekahnya. Jadi kita lebih utama justru sedekah Ustadz ya. Sedekahnya itu. Kalau zakat itu ya, kalau orang hanya sebatas berzakat, Iya. tanda petik orang itu pelit. Oh, iya. Jadi Sedekah. jangan bangga saya sudah berzakat. Wah 35.000 cuma satu tahun seperti itu. Satu kepala keluarga Ustadz Satu ya. kepala keluarga. Iya. Nah, apalagi dia tidak mau menghitung zakat profesinya, Iya. dia tidak Tetap menghitung zakat harta, amalnya, mal. ya seperti itu. Nah, maka lebih baik kita fokusnya pada sedekah. Sedekah. Nah, sedekah ini alhamdulillah Basnas Kota Palembang udah berjalan maksimal, untuk melakukan gerakan memaksimalkan zakat-zakat yang ada di Kota Palembang Iya. dan sedekah-sedekah yang ada di Kota Palembang. Nah, mudah-mudahan ini terjalan. Tapi yang ada persoalan lagi Mbak Marhama. Ya. Ketika kadang-kadang khususnya di daerah-daerah pelosok Iya. dan di desa-desa. Nah, kalau aku aslinya dari Tanjung Batu Ujung. Oh, Tanjung Masuk Batu lagi ke Ujung. Sungai Tanjung Lalang Iya. namanya. Terpencil masyarakatnya. Bukan terpencil, masuk ke dalam. Itu kakeknya nanti berzakat dengan cucunya. Cucunya nanti berzakat dengan sepupunya berzakat, nanti akhirnya kembali ke kakeknya. Sesungguhnya akhirnya tidak terselesaikan. Sedangkan zakat itu peruntukannya adalah 8 asnaf. Jadi fakir, miskin dan seterusnya. Nah, Itu tidak sah Ustadz ya? Sah. ya logikanya Iya. zakat itu harus diberikan ke 8 asnaf, bukan kepada nasab. Ya. Mentang-mentang Harus dia dibedakan cucu ya? kita tunjuk. Oh, Tidak ada bacaan iya, itu. Iya. Nah, seandainya di sebuah tempat itu cuma ada 2 orang atau 3 orang Iya. yang miskin, ya, yang punya hak untuk menerima zakat fitrah kita, itu. seperti itu, ya udah kasih ke beliau. Misalnya dia dapat 2 ton, ya udah 2 ton, seperti itu. Nah, dengan 2 ton itu dia manfaatkan untuk kebutuhannya sehari-hari atau dia manfaatkan untuk yang lain, silakan. Kita harapkan dia tidak lagi miskin. Seperti Tujuannya kan itu Ustadz ya? Iya, tujuannya itu. Soalnya sekarang ini kalau definisi fakir itu adalah dia tidak mampu bekerja dan tidak bisa membiayai hidupnya. Kalau miskin dia itu bekerja tapi hasil pendapatannya tidak mencukupi. Seperti itu. Nah, kalau hitungannya 30.000, 35.000 sebenarnya sekelas miskin pun mampu mengeluarkan zakat. Kan seperti itu. Tapi makna substansinya tidak seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan persoalan umat saat ini jangan sampai nanti zakat yang merupakan kewajiban kita itu tidak tepat sasaran di 8 asnaf. Maka ketika kita tidak paham tentang itu, serahkan ke amil zakat yang ada di masjid atau di panitia amil zakat lainnya. Itu yang lebih berhak, lebih abdol Ustadz ya, lebih memahami karena kita juga. tidak bisa memahami itu.
Jadi emang luar biasa Ustadz ya. Memang perbincangan podcast kita kali ini memang luar biasa. Mudah-mudahan juga ini memang betul-betul menginspirasi masyarakat dan seperti kita Ustadz sudah sampaikan tadi, mulai dari tugas fungsi dari MUI itu sendiri, dan mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat, khususnya masyarakat Kota Palembang. Terima kasih Ustadz. Siap. Sudah menyempatkan hadir dan sudah berbincang-bincang. Memang ini luar biasa. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua dan masyarakat pada umumnya, khususnya di Kota Palembang. Dan saudara, demikian dari bincang Sumsel master kami bincang Sumsel pada kali ini, dan mudah-mudahan ini betul-betul perbincangan tentang MUI tadi dapat menginspirasi kita semua dan memang betul-betul ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya saya Marhama undur diri, sampai jumpa.